kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya mujizat masih terjadi. Kematian-Mu, kubur tidak melemahkan kuasa-Mu. Justru mujizat menyebar sampai Indonesia. Engkau sering menyembuhkan di Yerusalem, tapi kami di Temanggung Tuhan. Tapi karena telah mati, maka semua orang mendapat mujizat. Aku percaya hari ini kami mengalami mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Beri kami hikmat dan pewahyuan baru, agar kami hidup bisa lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap diberkati disembuhkan. Di dalam nama Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan belajar agak banyak, jadi saya agak cepat. Jadi ilmu kesehatan itu berkembang, saudara. Sebagai ahli gizi, saya update. Semua yang dulu nggak boleh dimakan, sekarang boleh dimakan. Tapi intinya satu, dulu kan selalu milih jenisnya gitu ya. Karena jenisnya mempengaruhi, tapi sekarang virus berkembang, tubuh manusia berkembang, bakteri berkembang, alam sudah tidak seperti dulu. Jadi ilmu gizi diupdate, lebih daripada jenis yang kau makan, adalah waktunya kapan kamu makan itu penting. Mendingan saya skip makan pagi atau skip makan malam. Ya. Jadi intinya gini saudara, makan kurang benar, jangan salah ngerti ya, makan kurang tepat sekali, 2 kali, lebih baik daripada makan sehat 3 kali. Kenapa? Karena seperti mobil hybrid, manusia ini diciptakan Tuhan dahsyat. Mau tepuk tangan buat Tuhanmu? Dia menciptakan mobil hybrid. Jadi kalau gak diisi bensin, dia ngambil baterai. Manusia kalau suka puasa, karena itu Tuhan dari awal sudah menyatakan puasa. Yang suka puasa katakan amin. Amin enggak rela. Yang suka puasa katakan amin. Ternyata saat kita puasa, tubuh manusia berontak. Dia masuk ke sistem pengobatan ilahi. Kalau engkau tidak makan tapi bergerak, saya ulangi, kalau engkau tidak makan tapi bergerak, maka tubuhmu akan mengambil penyakit-penyakitmu. Jadi manusia dari awal Tuhan bilang kulihat baik adanya, karena sudah punya sistem pengobatan ilahi. Jadi ingat ya, jam 5 pagi sampai jam 8 pagi tubuh menghasilkan gula. Menghasilkan apa? Bukan duit loh ya, gula. Jadi kalau kau makan nasi di pagi hari jam 6, maka gulamu double. Kalau double saya nggak pasti angkanya, tapi lebih dari 100. Kalau makan sekali itu pasti di bawah 100. Jadi intinya jam 5 pagi sampai jam 8 pagi Tuhan menciptakan gluconeogenesis. Genesis itu kejadian, neo itu baru, gluko itu gula. Artinya apa? Jam 5 sampai jam 8 pagi walaupun tidak makan, tubuhmu punya gula. Supaya apa? Tuhan menyiapkan kalau pagi kamu bisa saat teduh, Shalom, selamat pagi Yesus gitu. Selamat pagi anakku. Jadi Tuhan sudah memberi. Tiba-tiba Anda ngambil pisang goreng. Dung, 60. Masih kecil 60. Tapi karena sudah 160. Kalau pisang goreng dimakan siang, aman. Dimakan kapan? Kalau malam hari, sehat plus diabetes. Jadi buah itu punya gula. Jadi kalau makan siang. Tapi hari ini saya akan mengajarkan sesuatu buat Anda. Kalau misalnya nih Pak Petrus lagi ngomong, meeting sama jemaat, terus harus cepat ya. Pak Petrus interupsi, saya enggak ngerti. Nah Pak Petrus oke, saya ulang ya. Nah nanti pagi ini kita belajar Tuhan sanggup menginterupsi
kekhawatiranmu. Yang percaya katakan amin. Jadi waktu kau khawatir, Tuhan bilang, interupsi. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Dia akan interupsi. Tapi kita akan belajar. Dia enggak gerubah keadaanmu. Dia gerubah identitasmu. Mengingatkan blueprint di surga beda dengan keadaanmu. Kamu didesain baik-baik saja. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kita akan belajar dari ini. Keadaan mungkin belum berubah. Kalau kita belajar di 1 Petrus, ini orang yang pernah jalan di atas air, dia bilang serahkan segala, katakan segala. Anakmu, bisnismu, apapun ya. Serahkanlah, itu kalau Anda belajar epiripto, katakan epiripto. Epiripto itu melempar. Jadi jangan naruh, kalau naruh kekhawatiran itu masih dipegangi. Tapi kalau dilempar semua lepas. Jadi Tuhan mau melempar, tapi artinya gini, epiripto adalah melempar ke pihak yang lebih kuat. Dan yang paling kuat adalah Tuhanmu, yang percaya katakan amin. Jangan pernah memanipulasi data. Enggak kok, ini biasa enggak, jangan. Daud tidak pernah memanipulasi data. Dia bilang, memang kau keren, tombakmu keren, Goliat. Memang kamu jago perang, Goliat. Tapi sorry ya, tak reposisi, tak rendahkan. Karena aku akan menaruh nama Tuhan di atas ketakutanku. Dan dia bilang, kau datang dengan lembing, aku datang atas nama Tuhan. Dia tidak mendenial, dia tidak menghapus jejak musuhnya, tapi dia menaruh sesuatu yang lebih kuat di atas musuhnya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Akui memang langit tinggi, tapi di reposisi ada Tuhan yang lebih hebat. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan belajar ini supaya Anda diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Orangnya enggak kabur, kacanya kabur. Kekhawatiran itu seperti kaca kabur. Gak jelas masa depan anakku. Tapi Tuhan bilang, anak-anakmu masa depannya perkasa. Yang mengerti katakan amin. Kita akan belajar ini. Tuhan, aku lumpuh. Tuhan bilang, siapa yang ngomong? Dari surga kamu kelihatan baik-baik saja. Hari ini saya akan ngomong profetik dari Tuhan. Jemaat Temanggung dengarkan. Sekina, Glory dengarkan, kalian baik-baik saja. Mau tepuk tangan buat Yesusmu? Itu orang lumpuh bawa apa namanya? Ya tempatnya tidur. Terus Farisi bilang, jangan tandu, ini hari Sabat. Kamu enggak, ini sembuh. Hari Sabat pun meniadakan kesembuhan. Tapi orang ini menjawab, kata orang itu, kata Yesus, boleh. Jadi kalau ada pihak medis yang bilang, jantungmu enggak ada obatnya, kau harus bilang, kata orang itu, yang mati buat aku itu, bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Kalau orang bilang, anakmu enggak akan hebat, sorry ya, kata orang itu, kata Yesus, anakku perkasa. Mau tepuk tangan buat Yesus. Jadi orang itu tidak salah, dokter tidak pernah salah. Saya juga orang medis, kita tidak pernah salah karena kita sekolah. Tapi kita bukan pencipta. Kalau dia diagnosa lututmu sakit, itu tidak salah. Karena ada MRI, ada CT scan, ada bukti yang nyata. Tapi kami tidak hidup dari mendengar dan melihat. Kami hidup karena percaya. Katakan sebelummu, harus percaya dong. Karena suatu ketika Yesus berjalan di Kapernaum, buta melihat. Lalu dia ke Samaria, buta enggak melihat. Dia pindah lagi ke Kapernaum, kesembuhan terjadi. Kembali ke Samaria, enggak ada lagi. Terus dia nyebrang ke Gerasa, sembuh lagi orang gila. Matius menulis begini, nggak usah dibuka ya, catat Matius 13 ayat 58. Karena di Samaria, karena di tempat itu kurang percaya, maka Yesus tidak
menunjukkan kuasanya hanya di tempat itu. Jadi kuncinya setan tidak bisa membatalkan mujizat. Yang percaya katakan, tapi dia bisa membuat engkau tidak layak menerimanya. Dengan apa? Tidak percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dilakukannya. Aku percaya ada mujizat. Jadi hanya percaya bisa membuat Petrus, orang yang berjalan di atas air ini, pernah melakukan yang kurang. Dia berjalan, sempat jalan di atas air, tapi nggak total. Dia mencampur adukan logika dan terasa anginnya. Padahal anginnya sudah ada tadi. Saya mau tanya, Petrus jalan itu di atas badai atau jalan dulu baru ada badai? Kan ada badai, Tuhan suruh aku jalan. Waktu dia jalan, setan bingung, waduh nggak bisa membatalkan cintanya Tuhan. Tapi akhirnya setan tahu, dia ambil angin yang kecil, ditaruh di telinganya Petrus. Tiba-tiba Petrus dengar, duh angin. Harusnya dijawab gini, sorry ya, dari tadi bro. Gitu. Waktu aku lumpuh, tahun ketiga dokter bilang, kamu harus di kursi roda seumur hidupmu. Dan saya ngomong, sorry ya, kamu nggak update, saya lumpuh 3 tahun lalu, tapi saya pasti jalan. Karena kata orang itu, bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Mau tepuk tangan buat Yesus. Ini penting. Senyum. Kamu lihat gambarnya. Senyumnya kurang, buka. Tahan, lebar lagi. Tahan ya. Zygomatikus, permisi. Oris. Frontalis. Ini otot-otot manusia di dalam wajah. Kalau senyum. Kalau senyum, dia mencet ini, langsung di sini, hipotalamus di sini, langsung keluar endorfin. Marah. Gimana caranya? Ya lihat itu gambarnya. Coba bayangkan. Gak bisa. Oke, Anda lihat gambar nih. Waktu dia marah, zygomatikus mulai naik, frontalis mulai mengerjitkan hidung. Dan tek kayak mekanik dia, langsung keluar. Jadi ini ribet banget ya kuliahnya 1 semester, tapi saya akan jelaskan bahwa kalau Tuhan bilang bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah, itu kayak mama bilang belajar nak, sekali lagi belajar ya nak, itu berarti penting. Karena waktu bersukacita tadi ya, nah Tuhan ngomong kalau marah boleh, tapi jangan lebih dari sore. Artinya apa? Next. Kamu kalau marah 30 menit pertama itu adrenalin. Katakan adrenalin. Paru-paru mulai melebar dan apa? Mangkal aku. Limpamu, imunmu turun dan mulai ada virus, kamu mulai acing. Kalau anak kecil kena ujian, UTS, UAS langsung dirawat, langsung macam-macam. Lalu kok tahan marahnya 1 jam lebih, keluar noradrenalin. Katakan noradrenalin, 3, 4. Tensimu mulai naik, detak jantungmu seharusnya kan 70-90, lubdub, 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 lubdub. Karena kamu marah, noradrenalin menciptakan dug, tek, dug, dug, tek, dug, dug gitu ya. Pokoknya ritmenya gitu. Kalau dia ke pembuluh darah, pola makanmu salah, pecah, stroke. Kalau ke jantung, serangan jantung. Tanya sebelahmu, milih mana? Gak mau, dimarahnya ditahan lagi kepahitan lebih dari jam 12.
ngelewati jam 6 sore. Berarti berapa? 1 jam. Di atas 6 jam. Sore ngelewati, ngeri ini. Keluar paling induk kortisol. Katakan kortisol. Kamu tahan benci sama menantumu atau mertuamu yang tersinggung, katakan amin. Ditahan terus ngelewati berbulan-bulan. Mulai mium itu timbul. Tapi waktu kau nurut Tuhan, senyum, tek, keluar endorfin, miummu dicabut di Tuhan. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Percaya Tuhan, gak percaya Tuhan. Kalau tersenyum, itu bukan generik, obat yang manjur. Doa, kerja, keluar dopamin. Kalau ada bilang ini, gak apa-apa lah, memang gak cukup, tapi aku percaya. Tahun ini aku berkecukupan. Yang percaya katakan amin. Itu keluar namanya serotonin, gula darahmu turun, tensimu turun, keren ya. Dan penciptanya ini yang pernah mati buat kamu, Yesus namanya. Mau tepuk tangan buat penciptanya? Jadi kalau dia ngomong, kamu gak usah pinter-pinter kayak saya, nurut, katakan sebelahmu, nurut. Firman Tuhan tidak untuk dipelajari, untuk dilakukan. Jadi walaupun nggak pinter, bersukacita. Katanya Filipi sukacita, tanpa sadar endorfinmu mengobati itu. Yang terakhir, oksitosin, dipeluk, digandeng, ibadah, merasa ada sahabat, itu besar kuasanya. Oke, kita akan masuk di materi kenapa Tuhan menghentikan kekhawatirannya. Next. Yang pertama, interupsi versi surga, kalibrasi blueprint surga, menyelaraskan ulang dengan desain awal. Rancanganku, rancangan damai sejahtera. Jadi sorry ya, waktu kamu kalut, gembalamu bilang, Shalom, semua diberkati Tuhan, gitu lah. Beliau tidak menghapus datamu, kesusahanmu, tapi beliau dipakai Tuhan mengkalibrasi desain awal. Karena Tuhan di desain awal bilang, kulihat baik adanya. Kita akan belajar ini saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menghukum mereka. Sebentar ya, katakan sebelahmu, jangan jahat. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang-orang Median, Amalek dan orang di sebelah timur lalu mendatangi mereka, memusnahkan semua hasil sampai negeri Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun, juga domba atau lembu keledai pun tidak. Dan datanglah itu banyak-banyak seperti belalang, orang-orangnya dan untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri untuk memusnahkannya. Suatu ketika orang Israel dihajar orang Median. Next. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Artinya apa? Kalau di aplikasi hidup kita, sangat sakit, sangat menderita, sangat putus asa. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, kamu ini anak, apapun salahmu, berserulah kepada bapakmu. Yang mau katakan amin. Ini penting ya. Koreksi diri tidak menyelamatkan, berseru-seru menyelamatkan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Menghitung masalah tidak menghilangkan masalah, tapi bertemu penyelesai masalah, selesai masalahmu. Next. Yang unik, Tuhan tidak menyelesaikan masalah, dia ngirim nabi. Tuhan mengirim seorang nabi dan berkata, beginilah bla 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 bla, kamu salah. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak koreksi salahmu, masalahmu akan terulang. Karena itu Tuhan suka menyembuhkan, tapi dia bilang jangan berbuat salah lagi. Ada seorang namanya Gideon, sembunyi, ketakutan, sembunyi. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon. Orfra, kepunyaan Yoas Abinezar itu seorang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Ketakutan ya. Tapi malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, ini penting, dengarkan saya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika Gideon sedang bersembunyi, itu bukan pahlawan, itu orang takut.
Tuhan tidak nunggu ketakutanmu hilang, karena Tuhan lebih besar dari ketakutanmu. Kalau kamu masuk 2026 dengan luka-luka yang berat, jangan malu. Itu tandanya kamu lebih dari pemenang. Saya bilang, Tuhan, aku ini bisa profetik, pandai, pinter, hamba Tuhan, tapi lumpuh, kan nggak sempurna Tuhan. Tuhan bilang, no, kamu sempurna sekarang karena pernah luka. Aku pun kalau langsung datang, langsung naik, nggak sempurna. Aku harus mati dan bangkit. Kalau buka tentara, bajunya, dadanya mulus, badannya mulus, dia berarti nggak pernah perang. Tapi kalau Rambo dibuka bajunya, tanya, Om, yang ini luka mana? Ini Vietnam. Yang ini, dia akan cerita, Tuhan menolongnya. Mau tepuk tangan buat Yesus semua? Jadi kalau engkau penuh luka hari ini, tapi kau masih hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Hitam di atas putih, kamu masih hidup. Kamu masih menyembah Tuhanmu. Itu tanda kemurahan Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Interupsi tidak merubah keadaan, tapi merubah identitasmu. Abraham tidak punya anak. Tuhan datang tidak ngasih anak, tapi gini, mulai sekarang dipanggil Abraham. Tidak mau, dopo. Abraham artinya bapaknya orang banyak, aku tidak punya anak kok. Tuhan bilang identitas dirubah, dan itu awal dari mujizat. Mulai sekarang dia lihat jalan-jalan dipanggil, bapaknya orang banyak. Loh lapo sih tidak punya anak kok. Pokoknya bapaknya orang banyak. Sekarang kita pun jadi anak Abraham. Yang mengerti katakan amin. Karena itu kalau gembala bilang diberkati Tuhan, itu bukan wah enak ngomong bapak nang bukan, karena dia dipakai Tuhan merubah identitasmu. Yang mengerti katakan amin. Suamimu nek kurang baik, dirubah identitasnya. Jangan dijelaskan identitasnya, kamu ini sudah jelek, melarat, jangan. Katakan, Koko, kamu pinter, ganteng, diberkati Tuhan. Kamu itu ya, dulu Esther, sekarang gue lihat gemuk kayak gini, pelek cerewet. Jangan, tidur pegang mulutnya, ojo ditapuk lo ya, pegang. Dalam nama Yesus, langsing. Tuhan ingin melihat dirimu, bukan lihat keadaanmu. Jadi aku ini ketakutan, enggak, aku fokus sama kamu, karena kamu anakku. Jadi dia bilang, aku ketakutan, enggak, pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kadang-kadang ya inilah Tuhan kita. Dia bersikeras bahwa dia punya blueprint di surga. Siap Gideon, Tuhan jika dia ada, kenapa kami ngalami ini? Ini penting. Biasanya kita akan tanya, Gideon tidak pura-pura rohani, ia jujur dengan pergumulannya. Ia berkata, jika engkau menyertai kami, mengapa kami menderita? Persis saya waktu saya lumpuh, Tuhan kalau engkau ada kenapa saya lumpuh? Tuhan tidak marah kepada Gideon, Tuhan hanya ingin mengagumi mujizat, lalu Tuhan ingin menjadi mujizat. Jadi Gideon mengagumi mujizat, kalau ada kenapa itu mengagumi mujizatnya. Tuhan di mana mujizatmu? Dan Tuhan menjawab, aku sedang mencari yang akan kupakai. Lalu berpalinglah Tuhan dengan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Sebentar tak kasih, enggak. Pergilah dengan kekuatanmu. Bukan bilang sebentar tak kasih dulu ya, baru pergi. Artinya apa? Tuhan sudah menaruh potensi untuk kuasa mengalahkan masalahmu. Yang mengerti katakan amin. Setan akan berupaya kau lupa potensimu, tapi Tuhan membuka potensimu. Karena aku tidak pernah salah, ku desain awal
bahwa kau punya potensi. Setan paling takut kau punya potensi. Contohnya Paulus dipukuli naik kapal, bla 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 bla, mendarat mau pegang kayu digigit, digigit. Sampai orang-orang bilang, dosa apa ini? Sampai di laut hancur sampai digigit tangannya. Tapi maaf ya, pencuri tidak bodoh, tidak pernah mencuri di rumah kosong. Dia akan mencuri kalau dalam hidupmu ada potensi yang Tuhan taruh, walaupun kau tidak sadar. Akhirnya 3 jam dari itu, tangan yang digigit ular ini pegang orang sakit jadi sembuh. Saya kasih tahu ya, mulut yang pernah dibisukan Tuhan sekarang menyelamatkan banyak orang. Karena dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berkata ya, lutut-lutut yang sakit akan dipakai ke ujung dunia untuk berkati Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Minta tanda itu sah. Saya akan mengupas dari sisi yang lain. Kadang-kadang ada firman yang bilang kamu itu gak percaya minta tanda. Tapi saya akan kupas sedikit keunikan di cerita hidup ini. Lebih baik menunggu kepastian Tuhan daripada bertindak gegabah sambil mengklaim, dulu Tuhan suruh kok sekarang cerai lo, dulu Tuhan suruh kok sekarang gini lo, aku harus berdoa lo. Jadi minta tanda itu sah. Next. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia, maka berilah kepadaku tanda. Minta tanda bukan meremehkan. Dia bilang, kalau engkau yang mengasihi aku Tuhan, kasih aku tanda. Duh Pak Yu, tapi saya nggak bisa dengar kayak Pak Yu. Saya nggak bisa dengar, gimana caranya? Kata papi saya gini, nggak usah bingung dengar, tanya aja nggak pernah. Bintang di timur itu ya, dipimpin jalan ini. Memutar. Dia nggak pernah ngomong gini, ke kiri, putar balik. Bintang di timur tidak pernah ngomong, tapi dia setia menuntun kamu. Kalau kamu nggak dengar suara Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kamu. Yang mengerti katakan amin. Tanya, mulai belajar nanti, anakku mau sekolah mana ya? Tuhan akan banyak cara, pakai cara. Kalau hamba Tuhan tidak ada datang, Tuhan bisa pakai keadaan membuat kau datang. Ketika ada seorang pendeta tua, umur 70 dan istrinya 60, dia bilang, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk kesehatanku? Kok gak enak ya dadaku ini? Tiba-tiba, maaf ya, ART-nya masuk, ngepel. Pak sorry ya, tadi uangnya tak pakai sedikit, beli bawang. Loh buat apa? Karena katanya itu loh buku, itu bukunya Bapak yang dikasih sama temannya Bapak itu loh Pak Yohanes Nadi, alisin di dalam bawang itu mengandung zat untuk buka serangan pembuluh darah. Dan ada kamperol di dalam bawang merah. Saudara tak kasih tips ya, bawang merah itu kalau kulitnya jangan dibuang. Kulitnya itu isinya quercetin, katakan quercetin. Kulitnya dikupas, genggam, dimasukkan air, direbus 2 gelas, dinginkan, diminum, jangan umum lah ya, dinginkan, diminum, insulinmu membaik. Kalau kamu makan mentah-mentah barang sate, itu quercetinnya bisa buka pembuluh darah, mencegah serangan jantung. Nah akhirnya orang itu, Tuhan masa ini sih, tiba-tiba TV, Kompas TV, penelitian terbaru bawang putih mencegah serangan jantung. Terus dia bilang, Mama beliau bawang putih ya, aku mau minum, soalnya tadi aku dengar dari ini sama TV ini, mungkin Tuhan aku pakai itu. Kamu tambah tua, imannya tambah lemah. Si minum dewek tak buat no. Yang laki minum, yang perempuan tak minum. 3 bulan ke depan, setelah itu istrinya meninggal serangan jantung. Laki ini sedih, dia periksa. Ya bapak nggak ada sumbatannya, bapak nggak tinggal serumah sama istrinya. Serumah, makannya sama, olahraga sama, ibadah sama.
tapi yang satu memasukkan bawang putih, yang satu enggak. Dan kabar baiknya, korsetin di bawang merah, yang naruh Yesus yang menebusmu. Katakan sebelahmu, pulang belanja bawang putih. Tapi bawang putih nggak bisa dimasak, bawang putih nggak bisa, harus dipotong kecil-kecil dari 3 jadi 4, didiamkan 10 menit. Berapa? Aktif buka sumbatan. Kalau langsung jadi capcay. Tapi kalau didiamkan nggak kena panas dalam 10 menit, alisinya aktif masuk, ditelan pakai air. Jangan dikunyah. Kalau dikunyah untuk antibiotik sakit sariawan, radang tenggorokan. Tapi kalau ditelan langsung, potongan 3, 4, 5 itu masuk, dia akan buka sumbatan. Mau tepuk tangan buat Yesus? Pak, kalau nggak saya potong bisa? Bisa, kesel ya, jangan. Oke, next. Dia mulai minta tanda, dia mulai potong-potong anak domba. Next, langsung dikasih tanda sama Tuhan terbakar. Dia berangkat. Lalu di waktu ketakutan yang kedua, next, saya loncat ya. Dia minta tanda 2, bulunya kering, rumputnya basah. Lalu next, saya agak cepat aja. Lalu berkata, jangan marah ya Tuhan, aku masih khawatir. Jujur dengan pergumulan, jujur tidak menghina Tuhan, jujur Tuhan mau ngasih tanda. Ini bukan orang Israel yang gini loh, Musa tandanya apa? Ini, kamu salah Musa. Bukan ya, bukan yang tipe tanya terus debat lo ya. Pak Yu, ngerokok itu bisa serangan jantung? Bisa. Oh Pak Yu salah, tidak boleh ya. Jadi tanya itu nurut, sebelah katakan sebelahmu nurut. Next, ini tanda yang terakhir. Saya nggak akan lama-lama di sini. Saya cuma ngomong, Anda boleh minta tanda. Kalau ada orang punya urapan kenabian boleh tanya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena Nabi punya bos dan bosnya itu pernah mati buat kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gimana ya? Kalau ada gembalamu boleh tanya. Kalau nggak ada gembalamu, waktunya urgent, tanya Tuhannya gembalamu. Karena dia mati buat semua orang. Ini yang paling keren. Interupsi Tuhan sama dengan kemenangan terjadi. Ayo kita baca yang keras. 3, 4. Ini ceritanya Tuhan mengurangi jumlah supaya tidak ada yang mengurangi kemuliaannya. Kalau ada sesuatu kekuatanmu di awal tahun ini mulai diambil Tuhan sedikit-sedikit, tapi kamu masih hidup, tandanya kemurahan Tuhan ada. Asal kau masih di tempat yang benar, jalan sempit itu adalah tanda. Ada 2 jalan, lebar dan sempit, kalau kau ikut Tuhan. Itu hanya meresmikan bahwa engkau di tempat yang benar. Kalau kau rajin ibadah, melakukan prosesi semuanya, memberi apa perpuluhan, diakonia dan macam-macam, masih terjadi, tandanya Tuhan akan melakukan mujizat. Kok bisa Pak Yu? Karena Tuhan sedang mengurangi banyak hal supaya hanya ada namanya di tempat itu. Waktu aku lumpuh, bergiliran dokter DSA dari Jakarta, Belanda ngomong, kamu lumpuh seumur hidup. Tapi roh Tuhan bilang, berarti kamu mau jalan. Kenapa? Dia ambil sahabatku pergi semua. Waktu semua pergi, karena Tuhan waktunya sudah dekat mau bikin mujizat. Supaya nggak ada nama lain selain Yesusmu. Tuhan nggak alergi dengan dosamu, dia mati untuk dosamu. Tapi dia alergi kalau namanya diambil. Mami saya pernah ngomong, Yohanes, kamu nanti suatu ketika kalau bisa salah apapun, mungkin salah minta ampun, tapi jangan pernah tidak mengakui Tuhan dalam hidupmu. Pasti habis. Karena itu kalau suka menyembah berhala, itu sama dengan mulai mencampur Tuhan. Berfirman Tuhan terlalu banyak.
terlalu banyak. 10.000 orang dirubah jadi 300. Sebentar saya lihat. 120.000 musuhnya. Berapa? 120.000. Tentaranya Gideon 32.000. 120.000 musuhnya 32. Supaya saudara ngerti, jangan tersinggung ya. Gini aja, harganya 120.000, uangmu 32.000. Nah, gitu aja. Bisa beli enggak? Sampai akhir zaman enggak bisa beli, ngerti ya? Gitu tiba-tiba datang saudaramu, aku boleh utang 10.000. Wong iki gak cukup kok kamu utang. Itu yang terjadi di Gideon. Bisa bayangkan saudara? Tentaraku 32.000, musuhku 120.000. Ndak kok dikurangi loh. Nah, ini yang terjadi ya. Kemenangan terbesar Tuhan sering dimulai ketika jumlah kita sedikit. 5 roti dan 2 ikan. Itu keren banget, itu contoh yang menegaskan firman ini. Dia akan mulai sesuatu yang gak sepadan supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Gereja ini pasti dulu dimulai dengan enggak ada. Hanya Bondo, Pak Petrus dan istri, hatinya dok, kami punya cuma hati Tuhan di kota yang seperti ini. Tapi Tuhan bilang enough for me. That is enough for me. Ini yang paling keren. Next. Jadi dia lihat musuh, wih wah kene rek. Wih banyak rek, 120.000. Tapi keren loh, Tuhan tahu waktu dia khawatir. Sama seperti Thomas bilang, waktu dia masuk, Thomas, bukankah kamu mau ini? Thomas dalam hati gini, kok ngerti sih, aku tuh ngomong sembunyi-sembunyi loh. Tuhan tidak hanya dengar doamu, Tuhan dengar kekhawatiranmu. Jojo anakku ya apa? Nah ibu gembala pergi, Jojo jemaatku sakit ya apa? Tuhan keren banget. Tuhan gak dengar doamu, gak cuma dengar imanmu waktu kuat, dia dengar kekhawatiranmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Ini Tuhan yang dahsyat. Jadi waktu Gideon gini, aduh mati aku 120.000 dikurangi nih, ya apa ini. Tiba-tiba ini paling powerful. Saya begitu dengar ini berat. Next, Anda lihat nih. Langsung malaikat bilang, bangun. Kamu datang ke musuhmu tapi jok perang sembunyi-sembunyi. Doa apa Tuhan? Aku takut. Nah ya turun biar kamu ngerti. Turun. Next. Terus dia ngintip. Tuhan bilang, denger Tentara-tentara itu rasan-rasan. Kalau di Temanggung apa itu ya? Rasan-rasan itu apa ya? Sama ya. Mati kon. Besok pasti kalah. Soalnya apa? Tuhan Gideon sangar Pak. Dulu itu pernah bela laut, mati kon. Dah kon apa gelem perang? Ya apa kerjoi. Langsung Gideon gini. Duh, mereka takut. Waktu kamu sekarang sedang khawatir, Tuhan sedang memporak-porandakan penyakitmu. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Sebenarnya setan juga ketakutan sama kamu. Bukan kamunya, Tuhan yang pernah nebus kamu itu. Saudara berkata Tuhan, waktu kau bingung ekonomi berat. Saya sering ngomong Tuhan tidak suka berkati tempat. Dia berkati anak Tuhan yang tinggal di tempat itu. Dia tidak pernah berkati kalender. Mau kuda mas, kuda lumping, kuda api, kuda apapun. Gak peduli. Tuhan berkati anak Tuhan yang masih hidup di tahun itu. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku berdoa ya, di Temanggung ini jadi berkat kamu. Gideon melihat ribuan tentara, hatinya gentar. Tapi Tuhan mendekati musuhnya untuk mendengar. Musuh itu sendiri sedang takut. Tuhan tidak langsung berkata, jangan takut. Tuhan berkata, pergi dan dengarkan. Artinya Tuhan ingin Gideon melihat real dari perspektif
surga. Karena ketakutan sering muncul ketika kita melihat keadaan, tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik layar. Siapa yang percaya Tuhan sedang di balik layar memberkati anak-anakmu? Tuhan sedang memberkati, menyembuhkan penyakitmu. Karena itu jangan tunggu sembuh, ibadah. Ada 10 orang kusta ketemu Tuhan, Tuhan sembuhno aku. Enggak, kali ini tak kasih versi lain. Apa itu? Pergi ke gereja. Waktu mereka ke gereja, di balik layar Tuhan mencabut kustanya dan mereka sembuh. Artinya apa? Mencari Tuhan, tidak dipermalukan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan tunggu anakmu bertobat, jangan tunggu masalahmu selesai, cari Tuhan. Katakan sebelahmu, setia. Next, ya ini cerita aja, pokoknya dikasih kunci, trompet, macam-macam. Hasil akhir orang yang pernah diinterupsi. Jika kamu masih menjelaskan kemenanganmu dengan logika, jumlahnya enggak seimbang Tuhan, mungkin itu belum level interupsi. Ada kemenangan yang bisa dihitung, bisa dijelaskan, bisa dianalisis. Kalau kemenanganmu bisa dihitung, sorry ya, kamu belum diinterupsi surga. Tuhan gak bisa lumpuni itu nunggu sian wisuda, gak bisa Tuhan. Pikirku nek aku gak lumpuh, wisuda, aku bisa bayar di kuliah, bisa datang gak di kursi roda. Mulai menghitung kekuatanmu. Dengarkan, Tuhan mau ngomong ini, tiba-tiba saya dengar ini. Boleh menghitung, tapi jangan dihitung. Artinya apa? Jangan jadi hitunganmu, hitung aja. Supaya kamu lihat kehebatan Tuhanmu. Oh, tepuk tangan buat Yesus. Apa yang gak benar didengar, gak pernah dihitung, disediakan buat jemaat ini. Ada diberkati Tuhan. Nanti malam kita akan belajar banyak ya tentang edit. Bagaimana Tuhan mengedit. Orang itu akan mengasih kamu label ya. Semua orang kan ngasih kamu label, seneng enggak seneng. Itu waktu saya di Dokter Stomo di rumah sakit, saya kan jauh. Itu dokternya bilang ini, saya nggak tahu toh kok, namaku Yohanes, terus di label sama dia, yang pakai kursi roda itu, di label kursi roda, sing elek, di label elek, bapakmu ibumu dulu, goblok kamu itu, anak sopo, di label goblok. Waktu saya mau ke Hokkaido, buka stiker itu angel loh, pakai apa? Minyak kayu putih. Jadi label-label yang diberikan teman-temanmu, orang tuamu dulu belum bertobat, dan sorry ya, medis memberi label, jantungmu nggak bisa sembuh. Yesus datang merobek label itu. Dia bilang, kamu sudah sembuh. Itu di kolam Bethesda banyak orang timpang, banyak orang buta. Tuhan bilang sama saya gini, lihat dilabeli, punya nama itu, dilabeli timpang, lumpuh, poli ini, poli ini. Itu nggak salah, karena mereka mengkategorikan penyakit, karena mereka bukan penyembuh. Tapi Tuhan bilang, kamu sudah sembuh. Siapa yang percaya kesembuhan katakan amin. Kita nyanyikan aku percaya mujizat ya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya aku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, dengarkan saya sebentar. Kalau kamu menggemakan, terus menggemakan itu sering ya, itu masuk telingamu, masuk telinganya setan,
masuk telinganya Tuhan, bagi Tuhan harus dilakukan sekarang, bagi setan mati aku, bagi hatimu tenang. Sampaikan berulang-ulang. Saya bilang, dok, aku akan jalan. Loh Pak Yo, masih lumpuh kok. Iya, tapi saya akan jalan. Identitasku tak rubah, tak kelintek itu stikermu. Yang pernah dibilang kamu terkutuk, kamu miskin, buka sekarang. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus, I'll be free. Aku dibebaskan. Ayo, kalau kau sakit sekarang, kalau anakmu sakit, mulai buka dalam nama Yesus. Yang sakit bilang, aku sembuh. Yang kurang diberkati bilang, aku diberkati. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku percaya Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. pegang tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Taruh tanganmu dadamu kalau kamu sakit. Walaupun kau sakit di lutut, taruh tanganmu dadamu. Saya akan berdoa. Tuhan bilang, Tuhan suka pagi ini, Dia akan menyembuhkan umatnya. Bagi yang online, yang YouTube, kapanpun kau melihat, Tuhan akan interupsi hidupmu, interupsi penyakitmu. Hari ini aku mendeklarasikan, kamu orang-orang yang gagah berani, kamu orang-orang yang diberkati, kamu kelimpahan, anak-anakmu perkasa. Dalam nama Yesus terjadi, terima. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya.